Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di materi mekanika teknik ini, yaitu kita bicara tentang momen inersia. Gitu ya. Topik ini masih terkait dengan bahasa sebelumnya tentang centroid gitu ya, dan centroidal axis. Gitu ya. Karena ini masih bicara tentang suatu hal yang sama, yaitu tentang luas penampang atau cross sectional area. Baik, referensi yang digunakan juga masih sama dengan bahasan referensi saat kita membahas centroid dan centroidal axis, yaitu dari buku Applied Statics and Strength of Material, karangan Spiegel dan Limbrunner. Kali ini yang akan kita bahas kurang lebih ada 5. Yang pertama sebetulnya momen inersia itu sendiri apa. Kemudian kita akan mengenal momen inersia untuk geometri sederhana, ya, karena nanti ada sesuatu yang geometri yang bukan sederhana gitu. Kemudian kita mempelajari tentang konsep transfer formula, dan kemudian kita akan menerapkan konsep transfer formula itu untuk menghitung momen inersia suatu komposit area gitu ya. Jadi dari 3 poin ini ya. Jadi dari geometri sederhana nanti kita akan punya beberapa rumus yang sudah jadi. Kemudian kita modifikasi sedemikian rumus itu dengan satu rumus baru yang disebut dengan transfer formula. Nah, transfer formula ini nanti kita gunakan untuk menghitung momen inersia suatu komposit area. Dan kita sudah mengenalkan kepada Anda, saya sudah mengenalkan kepada Anda di bab centroid itu, yaitu apa yang dimaksud dengan komposit area. Nah, setelah itu yang terakhir di materi kita ini akan saya kenalkan kepada Anda bentuk-bentuk section standard atau bahasa sederhananya adalah bentuk-bentuk profil yang ada di lapangan. Gitu ya. Nah, materi ini cukup panjang gitu ya, kurang lebih ada 25-26 slide, sehingga nanti akan saya pecah menjadi 2 gitu ya. Jadi penyampaian akan saya pecah menjadi 2 gitu ya. Baik. Nah, definisi momen inersia gitu ya. Jadi dari gambar yang sebelah kanan ini sebenarnya Anda sudah mengetahui gambar ini ketika mempelajari tentang centroid dan centroidal axis. Jadi tolong jangan dilupakan bahwa centroid adalah titik satu luasan A ini gitu ya. Dalam ini ada centroidnya O yang koordinatnya adalah X, Y gitu ya. Kemudian sumbu yang melalui centroid ini disebut centroidal axis. Gitu ya. Nah, tolong diingat kembali. Nah, sekarang kelanjutan daripada itu, karena kita masih bicara tentang properties suatu luasan penampang atau cross sectional area properties begitu. Jadi sebetulnya apa momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kemampuan suatu luasan penampang gitu ya, cross sectional area. Untuk apa gitu ya? Untuk menahan bending dan untuk menahan buckling gitu ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas buckling di mata kuliah ini gitu ya. Itu di lain kesempatan nanti. Nah, di materi kita nanti stres yang terjadi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang namanya bending gitu ya. Jadi nanti kita pada saat membahas stres pada batang kita akan mempelajari apa itu bending. Jadi kembali lagi bahwa momen inersia adalah kemampuan suatu cross sectional area menahan bending dan buckling. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa momen inersia itu selalu mengacu pada sumbu-sumbu yang melalui titik pusat. Ya. Jadi yang kenapa kemarin kita belajar tentang centroidal axis? Karena nanti mempelajari atau menghitung momen inersia itu artinya bahwa nanti momen inersia itu merefer pada salah satu dari centroidal axis ini. Artinya nanti kita bisa menghitung besarnya suatu momen inersia terhadap sumbu XX, gitu ya, sumbu XX, atau juga kita bisa menghitung besarnya momen inersia terhadap sumbu YY. Nah, ya, di materi ini nanti kita akan belajar. Saya akan mengenalkan pada Anda sebetulnya apa maksud tujuan adanya sumbu XX dan sumbu YY, atau adanya momen inersia X atau momen inersia Y. Baik. Jadi
poin ini yang harus sangat penting, merupakan poin yang sangat penting yang harus Anda perhatikan, ya, bahwa momen inersia selalu mengacu pada sumbu yang melalui titik pusat. Nah, sehingga kita bisa tahu hal yang kedua lagi, kenapa kita kemarin mempelajari bagaimana caranya menghitung centroid, gitu ya. Baik. Nah, kita ambil contoh sekarang, gitu ya. Kita ambil contoh. Pengertian momen inersia terhadap sumbu XX. Nah, ini seperti ini sumbu XX-nya, yang horizontal ini, gitu ya. Merupakan penjumlahan hasil perkalian luas setiap bagian. Gitu ya. Jadi ada luas keseluruhan dan ada luas bagian. Jadi nanti ada beberapa definisi. Nah, di sini luas bagian itu disimbolkan dengan A kecil. Nah, ini. Gitu ya. Dengan luas benda keseluruhan, cross sectional area-nya adalah A besar, gitu ya, seperti itu. Jadi merupakan penjumlahan hasil perkalian luas setiap bagian A kecil ini dengan kuadrat lengan momennya, Y kuadrat. Kenapa lengan momennya Y? Kenapa bukan X? Karena momen inersia ini adalah momen inersia terhadap sumbu X. Gitu. Sehingga jarak pasti yang tegak lurus terhadap sumbu X. Jaraknya berarti jarak vertikal, makanya Y. Gitu ya. Nanti akan beda lagi ketika misalkan Anda diminta menghitung momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, berarti lengan momen kuadratnya adalah ini nanti. Ya, X ini. Jadi, ketika Anda menghitung misalkan nanti momen inersia terhadap sumbu YY, maka yang harus Anda cari adalah lengan momen arah horizontal, yaitu X. Sehingga lengan momen kuadratnya akan menjadi X kuadrat, gitu ya. Oke. Nah, ini. Demikian juga untuk momen inersia terhadap sumbu YY. Gitu ya. Nah, statement ini diformulasikan dalam bentuk model kalkulus sederhana bahwa momen inersia terhadap sumbu XX yang disimbolkan dengan IX, gitu ya, merupakan penjumlahan aljabar dari hasil perkalian A dengan lengan momen kuadratnya. Nah, gitu ya. Nah, similar dengan itu, serupa dengan itu, jadi momen inersia terhadap sumbu YY atau IY itu merupakan penjumlahan hasil perkalian luas dari setiap komponen atau setiap bagian dikalikan dengan lengan momen kuadrat arah X ini. Ya, dipaham ya? Ini konsep daripada momen inersia. Jadi, sekarang Anda sudah, saya harapkan paham kenapa kita mencari dulu centroid dan centroidal axis. Titik pusat ataupun sumbu-sumbu yang melalui titik pusat. Karena sekarang kita tahu bahwa itu berpengaruh pada besarnya momen inersia. Gitu ya. Baik. Rumus di atas ini, gitu ya, IX dan IY ini dalam bentuk aljabar ini, itu disebut juga dengan second moment of area, ya. Nah, ada second, ya, second. Kenapa, gitu ya? Nah, untuk menjawab ini maka di sebelah kanan ada istilah first moment. Momen pertama, first moment merupakan momen areanya, gitu ya. Nah, kapan kita menjumpai momen area? Coba buka kembali di materi di minggu ke-9 saat Anda mencari centroid. Kita ingat ya ada rumus misalkan begini. X bar sama dengan A1 X1 gitu ya. Ditambah A2 kali X2 dibagi A1 plus A2. Ya, masih ingat ya? Nah, yang disebut dengan first moment atau momen luas ini adalah yang hasil perkalian luas dengan lengan momennya. Ya, jadi lengan momennya tidak dikuadrakan. Itu disebut dengan first moment. Nah, ketika first moment ini atau hasil kali A kali X ini atau A kali Y ini di slide kita sekarang, karena dikalikan dengan X lagi, gitu yang akan menjadi AX kuadrat, dan misalkan kemudian yang AY dikalikan Y menjadi AY kuadrat. Gitu ya. Jadi first moment AY menjadi setelah dikalikan Y menjadi second moment yaitu AY kuadrat. Gitu ya, saya pikir bisa dipahami. Nah, itu. Nah, momen inersia itu diartikan pula sebagai rectangular moment of inertia. Ya, tolong dibuka kembali apa itu yang disebut dengan rectangular. Ya, rectangular komponen yaitu komponen-komponen
yang ada batasannya sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan komponen rektangular, itu di beberapa pelajaran kita sebelumnya gitu ya. Baik, jadi saya harapkan sekarang Anda bisa memahami gitu ya. Jadi siapa yang punya momen inersia ialah luas penampang atau cross sectional area. Bahwa momen inersia itu harus mengacu atau merefer pada suatu sumbu tertentu ya, sumbu tertentu yang melalui titik pusat atau disebut dengan centroidal axis. Baik. Nah, tadi ada istilahnya geometri sederhana gitu ya. Jadi geometri sederhana itu seperti apa gitu ya. Nah, sudah kita tampilkan atau kita kenalkan pada saat di pertemuan centroid kemarin gitu ya. Jadi seperti ada nanti rectangular, circle, triangle, itu semuanya bentuk-bentuk sederhana gitu ya. Baik. Nah, jadi nanti ini suatu gambaran yang akan menjelaskan kepada Anda, satu, bahwa pentingnya sumbu, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan menghitung atau istilahnya menentukan besarnya momen inersia. Kita ambil contoh satu geometri sederhana di sini, yaitu berupa rectangular atau kotak ini, gitu ya. Kotak dengan dimensi atau panjang 8 inch dengan ketinggian 16 inch. Jadi di sini nanti kita harus mulai melatih proses perkalian penerapan rumus yang dengan benar. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Jadi di sini ada panjang atau lebar begitu ya. Sisi horizontalnya 8 inch dan sisi vertikalnya 16 inch. Otomatis dengan cara Anda di bab 9 kemarin, di pertemuan minggu ke-9 tentang bagaimana mencari centroid, maka nanti pasti akan berada di centroidnya ada di tengah begini. Nah, kita tidak menggambar sumbu YY karena kita mau ambil satu kasus saja ya. Jadi nanti kita akan menghitung besarnya momen inersia terhadap salah satu centroidal axis, yaitu sumbu XX ini, gitu ya. Oke. Otomatis sumbu XX-nya ini karena kotak ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara 16, yaitu sisi atas 8, sisi bawahnya juga 8. Jadi nanti kita akan menggunakan kita akan bandingkan, kita menggunakan exact formula atau rumus-rumus yang jadi, gitu ya. Nah, kemudian di dua gambar yang sebelah kanan ini, nanti kita tidak akan menggunakan exact formula, tetapi menggunakan pendekatan kalkulus seperti yang disampaikan di rumus tadi, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari perkalian antara luas bagian A ini dengan lengan momen kuadratnya. Tadi ya di slide sebelumnya. Oke. Nah, dua gambar di sini nanti kita akan juga bandingkan bagaimana kalau ya, suatu komponen rektangular kotak ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian, berarti akan ada 4 luasan gitu ya. Atau bagaimana juga kalau dibuat yang lebih rinci lagi, di sini ada dibuat 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8A gitu ya, di sini ada 4A gitu ya. Oke, nanti kenapa ini kok yang ditulis cuma 2 ya? Kenapa ini ditulis dengan 4? Karena ini antara atas dan bawah itu simetri gitu ya. Oke, simetri. Baik. Jadi di slide ini saya akan tunjukkan, jelaskan pada Anda bagaimana kita menghitung momen inersia satu geometri sederhana saja, tapi dengan berbagai cara, gitu ya. Dan akan kita bandingkan bagaimana hasil yang didapat. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini saya secara sekilas saja, ini ada beberapa tabel exact formula, tentang exact formula atau rumus-rumus jadi dari beberapa bentuk sederhana. Nanti Anda tinggal lihat saja gitu ya. Cuman yang perlu saya terangkan di sini adalah dari 4 kolom ini ada gambarnya. Hati-hati di sini. Jadi pentingnya sumbu ya. Jadi nanti Anda harus perhatikan simbol sumbunya seperti apa ya. Di sini ada X ya. Di sini X0. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi. Anda tidak perlu bingung ya. Yang penting di sini sekarang di gambar ini sumbu yang melalui titik pusatnya, yang melalui centroidnya ini di sini gambarnya adalah X0. Sedangkan X adalah sumbu lain. Sumbu lain bukan X0, yaitu sumbu lain yang tidak melalui titik pusatnya. Jadi ada sumbu yang melalui titik pusat dan ada sumbu yang tidak melalui titik pusat.
Jadi tolong perhatikan. Nah, di sini nilai rumusnya juga beda-beda. Momen inersianya seperti ini. Ya, kotak itu seperti selalu 1/12. Sisi horizontal dikali sisi vertikal pangkat 3. Hati-hati gitu ya. Nah, coba sekarang Anda perhatikan. Nah, berarti di sini ada Y0 gitu ya. Di sini Y0. Nah, ya, ini Y0-nya. Jadi nilai IX0 momen inersia terhadap sumbu X yang melalui titik pusat atau IX0 ini itu akan berbeda dengan momen inersia terhadap sumbu Y yang melalui sentroid. Nah, ini akan beda. Gitu ya. Anda harus perhatikan ya. Jadi tolong perhatikan benar ya sumbunya atau arah momen inersia yang dicari ya. Karena akan berbeda gitu ya. Akan berbeda. Kita pahami bahwa selalu ya untuk lebih jelasnya lagi bahwa momen inersia itu selalu sisi horizontal itu yang pangkat 1, sisi vertikalnya pangkat 3. Ya, ini untuk kotak ya. Nah, kenapa sekarang Y0-nya menjadi sisi vertikal yang pangkat 1? Tidak demikian sebetulnya. Ini sebetulnya H ini tetap menjadi sisi horizontal untuk Y. Nah, gambar ini kalau diputar, nah akan menjadi seperti ini. Kalau diputar searah jarum jam 90 derajat gitu ya. Nah, ini sumbu Y-nya akan di sini. Y0-nya di sini. Ya, X0-nya di sini. Sehingga H akan menjadi sisi horizontal ya ketika kita mencari Y0 ya. Sedangkan B akan menjadi sisi vertikal gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, nanti kapan kok ini harus diputar dan seterusnya kita akan belajar lebih banyak ketika menghitung stres nanti ya. Jadi konsep memahami IX0 dan Y0 ini adalah secara mudahnya adalah seperti ini ya. Kita putar kotak ini 90 derajat sehingga Y0 ini menjadi sumbu yang horizontal. Ya, horizontal. Otomatis H yang semula menjadi sisi vertikal pada saat mencari IX0 sekarang menjadi sisi horizontal ketika mencari Y0. Demikian juga yang B, gitu ya. Oke, Anda harus perhatikan itu. Ya, Anda tinggal ambil saja rumusnya. Nah, rumus ini tolong dihafalkan untuk yang ini. Untuk kotak ya seperti ini. Gitu ya. Nah, sedangkan ini jari-jari girasi kita akan bahas kemudian hari. Oke. Nah, ini tolong Anda lanjutkan sendiri. Ini untuk segitiga, gitu ya. Kemudian untuk lingkaran, gitu ya. Untuk separuh lingkaran, untuk semicircle. Kemudian untuk hollow circle ya, berarti seperti pipa, gitu ya. Ini seperti pipe, gitu ya. Nah, menggunakan rumus-rumus ini gitu ya. Kemudian untuk hollow rectangle gitu ya. Nah, hollow rectangle ini kalau banyak kita jumpai di konstruksi-konstruksi di rumahan kita itu seperti pagar gitu ya, konstruksi pagar, kemudian apa itu yang biasa dipakai apa namanya galvalum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini semua sudah ada rumusnya. Inilah contoh-contoh bentuk-bentuk sederhana gitu ya. Kemudian hollow circle, hollow rectangle, ada quarter circle ya, seperempat daripada lingkaran, rumusnya sudah ada sendiri. Nah, baik ya, itu tadi tabel-tabel tolong dibaca sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi. Ya, ketika kita bicara tentang menggunakan eksak formula, ya kita masukkan saja karena kita mau mencari momen inersia terhadap sumbu X ini, sumbu X-nya, sumbu yang melalui sentroidal aksisnya, salah satu sumbu sentroidal aksisnya, maka rumusnya adalah rumus jadi tadi rumus eksak gitu ya. Sisi horizontal dikali sisi vertikal pangkat 3 dibagi 12. Ya, ini rumus jadi untuk kotak gitu ya. Baik, gitu ya. Nah, tinggal memasukkan sisi horizontalnya 8 in, sisi vertikalnya 16 in pangkat 3 dibagi 12, ketemulah nilai 2731 in pangkat 4. Nah, ini dengan cara eksak formula, gitu ya. Nah, tolong dipelajari. Nah, eksak formula tadi, ya, kalau Anda kembali ke rumus-rumus di tabel di atas, bahwa itu sebetulnya rumus momen inersia terhadap sumbu-sumbu yang melalui titik pusat. Atau bahasa lain adalah momen inersia terhadap
sentroidal aksis, baik sentroidal aksis X ataupun sentroidal aksis Y, gitu ya. Baik. Nanti ada lagi soalnya momen inersia yang tidak terhadap sumbu sentroidal, gitu ya. Baik. Nah, sekarang dengan pendekatan kalkulus, gitu ya. Di yang tengah ini, di mana kotak ini dibagi menjadi 4 bagian. A1, A2, A3, A4 sebetulnya. Nah, karena ini simetri, maka kita cukup menghitung atau mempertimbangkan dua bagian saja. Nah, nanti di mana hasil simetrinya? Nanti ada angka 2 di sini. Gitu ya. Nah, otomatis kita akan menghitung masing-masing luas. Jadi nanti akan ada A1, artinya luas A1, luas A2, kemudian ada Y1, Y2. Di mana Y1 dan Y2 adalah jarak dari sentroidal aksis XX ini, karena referensi kita di sini, gitu ya, terhadap titik pusat masing-masing bagian, gitu ya. Jadi seperti ini ya, kalau ini kan diperoleh dari perpotongan diagonal begini. Nah, jadi ini pusatnya A1. Nah, jarak pusat ini ke sentroidal aksis XX ini, itu disebut dengan Y1. Ya, jadi ketemu 6. Kenapa 6? Karena 4, ya ini 4 ditambah 4/2. Jadi 4 ditambah 2 ketemu 6. Nah, Y2-nya adalah separuh dari 4 ini. Nah, ini di sini Y2. Maka ketemu 2. Jadi kita sudah punya Y1, kita punya Y2. Nah, sekarang hati-hati dengan A. Biasakan perkalian A itu adalah sisi panjang dikali sisi tingginya, atau sisi horizontal dikalikan dengan sisi vertikalnya. Contohnya A1. A1 di sini 32 dikali 6. Ya, secara matematis kalau nanti Anda tulis 6 kali 32, hasilnya tetap sama. Gitu ya, secara hasil benar. Tetapi ini sangat berbahaya, gitu ya. Karena kita bermain dengan momen inersia itu sisi vertikalnya yang akan dipangkatkan 3, gitu ya. Nah, itu bisa kebalik-balik nanti. Jadi tolong diikuti saja kaidahnya. Nah, dalam menghitung luas pun, maka sisi horizontal ditulis terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini 32 dapatnya dari mana? 32 berarti 8 dikali 4. Nah, gitu ya. 8 kali 4. Gitu ya. Ini juga A2 juga 8 kali 4. Nah, ketemulah 25, 6, 60. Ya, momen inersia terhadap sumbu X ini dengan cara pendekatan kalkulus yang membagi menjadi 4 bagian ini, gitu ya. Di sini dikalikan 2 karena simetri. Nah, ketemulah 2560. Bandingkan dengan yang pertama yang menggunakan eksak formula 27331. Jadi cukup besar selisihnya. Nah, selisih itu bisa direpresentasikan, diwujudkan dalam bentuk error. Ya, karena kita mau membandingkan cara yang kedua dengan cara yang pertama, maka cara yang kedua ini dikurangi dengan cara pertama, gitu ya. Dibagi dengan cara yang pertama, dikalikan 100%. Ketemulah minus 6,3. Jadi error atau selisih perhitungannya itu masih cukup tinggi. Gitu ya. Oke. Tapi hasilnya juga tetap benar gitu ya, karena caranya juga benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kotak 8 kali 16 tadi kita bagi menjadi 8 bagian gitu ya. Ada 8 bagian yang sama, tetapi karena kita ini simetri, maka menjadi kita bahas 4 gitu ya. Nanti selebihnya dikalikan 2. Nah, dengan cara yang sama dengan cara yang kedua tadi, kita nanti akan punya A1, punya Y1 gitu ya. Berarti A1 di sini adalah sisi horizontalnya 8 dikalikan dengan 2 gitu ya. Jadi 16 ya. Berarti A1 16, A2 16, A3 16, A4 juga 16. Nah, Y-nya yang harus berhati-hati. Ada Y1, Y2, Y3 sampai dengan Y4 ya. Y1 di sini. Y1 ketemu 1. Nah, ini bagian 1 di sini. Ya, karena jarak titik pusatnya A1 ke sumbu XX atau sentroidal aksisnya adalah 1 mili, gitu ya. Oke. Demikian juga seterusnya. Ini Anda bisa pelajari sini. Ketemulah nilai 2688, ya, lebih besar daripada yang pertama, 2560. Ya. Sehingga di sini ternyata errornya menjadi lebih kecil, ya, 1,6. Artinya bahwa untuk bisa mendekati hasil eksak formula gitu ya, menuju error yang lebih kecil, maka sebetulnya
bagian yang di suatu luasan itu akan dibuat lebih banyak bagian, ya. Mungkin kalau ini dibagi menjadi tidak 8 lagi, mungkin 16 gitu ya, hasilnya juga akan lebih rinci lagi, gitu ya. Tapi 3 cara ini semuanya boleh digunakan, gitu ya. Baik, jadi itu contoh penerapan. Nah, ini nanti akan berbeda kalau kita menggunakan centroidal axis yang sumbu y gitu ya. Ya. Jadi nilai-nilainya akan kebalik ya. Kalau y berarti nanti menjadi H dikali B pangkat 3 dibagi dengan 12. Gitu ya. Nanti pada saat pelajaran stres kita akan tunjukkan kapan kita menggunakan X dan kapan kita menggunakan Y. Baik. Nah, untuk materi ini kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Jadi demikian konsep tentang konsep tentang momen inersia dari suatu geometri sederhana sudah kita bahas dan tolong dipelajari supaya Anda bisa lebih paham gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.